Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda pada hari ini Senin 28 November 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya: untuk menjangkau daerah terpencil, penyaluran logistik bagi para korban bencana Cianjur disalurkan lewat udara. Unsur TNI dan BPBD kirim bantuan untuk korban bencana gempa di Cianjur. Sinyal kuat Ridwan Kamil untuk bergabung ke Partai Golkar. Ya saudara, selain 3 informasi tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lain di Jawa Barat hari ini bersama saya Gumelar Wijaya. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi dari Kabupaten Bogor. Saudara, logistik untuk korban bencana gempa Cianjur hingga saat ini terus disalurkan baik melalui jalur darat maupun udara guna menjangkau wilayah pengungsian yang sulit dijangkau dengan darat. Pencarian korban gempa Cianjur yang menewaskan ratusan orang serta ribuan rumah rusak parah hingga saat ini masih terus dilakukan. Ribuan warga yang masih mengungsi saat ini menjadi duka semua pihak. Bahkan masih banyak bantuan yang belum tersalurkan karena masih adanya akses pengungsian yang sulit dijangkau menggunakan darat. Pangkalan Lanut Atang Senjaya melaksanakan penyaluran logistik dengan menggunakan jalur udara, menggunakan beberapa aset milik Lanut Atang Senjaya, seperti Puma Super Puma, AW139 dan heli Basarnas yang ada di Pangkalan Lanut Atang Senjaya. Bantuan itu berupa makanan siap saji, mie instan, minyak goreng, kasur lipat dan air mineral yang masih dibutuhkan para pengungsi. Penyaluran titik-titik di wilayah Cianjur yaitu di daerah Bumi Asih, kemudian di Pacet dan 2 spot lainnya di spot lapangan Brimob yang sementara ini kita gunakan untuk titik awal penyaluran di beberapa wilayah yang terdampak yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dropping dengan cara dilandingkan, sehingga pada saat kita drop di lapangan tersebut maka penyaluran selanjutnya menggunakan jalur darat di spot-spot terdekat, dan kita upayakan pada hari-hari ini dan berikutnya untuk penyaluran dapat dilaksanakan di spot-spot yang lebih dekat lagi di wilayah yang terdampak. Betul sekali ya, kita ketahui ya, rata-rata kalau di lokasi itu di mana ada lapangan terbuka dengan kondisi terbuka, dengan kondisi gempa ini, kita harusnya heli bisa landing di situ, tapi di sekitaran situ sudah banyak tenda-tenda. Jadi kita tidak bisa landing, ya satu-satunya cara ya kita memberikan dengan cara dilempar dengan helikopter. Penyaluran distribusi logistik untuk korban gempa Cianjur akan terus dilakukan selama tanggap darurat dilakukan. Cuaca dan kondisi wilayah Cianjur yang berada di atas lereng gunung menjadi salah satu kendala penyaluran logistik. Demikian dilaporkan Syaful Hardi, TVRI Jawa Barat. Saudara, sepekan sudah bencana gempa melanda wilayah Kabupaten Cianjur. Rasa duka kini masih dirasakan oleh warga masyarakat Cianjur, terutama yang terkena musibah gempa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah yang terkena gempa di Cianjur, kita akan segera bergabung dengan Frederico dan Bayu yang kini berada di Cianjur. Frederico, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Gumelar Wijaya. Selamat sore saudara, dapat kami informasikan untuk informasi terkini yang kami dapatkan tentunya dari RSUD Sayang bahwa 146 jenazah sudah teridentifikasi. Sedangkan untuk prosesi evakuasi orang dalam pencarian saudara, bahwa di Desa Cijedil atau di Worksheet 2 ini didapatkan 2 jenazah saudara. Pada kesempatan kali ini dapat kami informasikan tentunya tim SAR gabungan temukan 2 jenazah pada Senin 28 November 2022. Saudara, kami berada di pendopo dan kami merasakan gempa, getaran begitu, dan juga masyarakat yang berada di area pendopo ini mulai keluar. Baru saja saudara, kami merasakan getaran
pada pukul 16:04 waktu Indonesia Barat. Ya, dapat kami informasikan bahwa tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah di Cijedil RT 03. Korban pertama ini ditemukan pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, berjenis kelamin laki-laki dewasa, menggunakan jaket kulit hitam dan celana jeans. Sedangkan korban kedua ini ditemukan pada pukul 10:11 waktu Indonesia Barat. Seorang anak perempuan menggunakan baju warna ungu dan celana training warna hitam. Informasi dari warga ini, korban merupakan tentunya ini merupakan ayah dan anak yang selanjutnya ini sudah dibawa ke RSUD Sayang dan sudah dilakukan identifikasi. Sedangkan untuk di Wangju 3 atau berada di Kampung Cicadas di Desa Cijedil, Kecamatan Cugedang, Jawa Barat, untuk sampai sore ini kita belum mendapatkan informasi dan juga tim Basarnas ataupun tim SAR gabungan ini belum menemukan 2 orang dalam pencarian, yaitu 1 orang dewasa bapak dan 1 orang anak dewasa. Sekali lagi dapat kami informasikan ketika kami melaporkan pada kesempatan kali ini pada pukul 16:04 waktu Indonesia Barat terjadi getaran di area pendopo, kita merasakan, dan juga tentunya seluruh masyarakat ataupun warga dan juga tim gabungan dan juga yang berada di area pendopo ini berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Demikian informasi dari pendopo Kabupaten Cianjur mengenai gempa bumi di Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi Senin 21 November 2022. Kini kita kembali ke studio bersama rekan Gumelar. Baik, terima kasih Federico melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Jurnalis TV Sumedang galang dana untuk Cianjur. Tetaplah bersama kami. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka worth air. Wangi banget Bu. Ini Pak, nasi makan. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, Saudara. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sumedang menggalang dana untuk korban bencana di Cianjur. Sejumlah pihak mereka gandeng untuk pengumpulan dana. Diawali di lingkungan pusat pemerintahan Sumedang, anggota IJTI bersama pegawai Prokopim Pemda Sumedang menyasar ke sejumlah ASN yang ada di ruangan. Secara sukarela, sejumlah ASN pun tampak antusias menyambut gerakan tersebut. Bahkan beberapa di antaranya ada yang menyumbang lebih dari 5.000. Selain di lingkungan Pemda Sumedang, aksi galang dana untuk Cianjur 5.000 pertama juga dilakukan di Mapolres Sumedang. Aksi penggalangan dana menyasar ke sejumlah ruangan di lingkungan Polres Sumedang. Prihatin karena menimbulkan banyak korban, menimbulkan kerugian itu. Semoga masyarakat yang di Cianjur bisa tabah dan segera pulih kembali. Gerakan 5.000 pertama sendiri akan berlangsung selama 2 hari. Acara lainnya akan dilangsungkan bersama warga di alun-alun Sumedang pada Minggu mendatang. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat.
Khawatir terserang penyakit di tenda pengungsian, sejumlah pengurus Pemkot Nasabah AJB Bumi Putra 1912 Minggu siang membagikan susu kepada anak-anak dan warga yang berada di tenda pengungsian. Sepekan berada di tenda pengungsian akibat gempa Cianjur, sebagian warga pengungsi kondisinya mulai memprihatinkan. Agar kesehatan para anak-anak dan orang tua tetap terjaga, sejumlah pengurus pemegang polis Nasabah AJB Bumi Putra 1912 Korwil Jabar membagikan langsung ratusan botol susu kepada anak-anak yang berada di tenda pengungsian. Dalam aksi kemanusiaan kali ini, mereka juga membagikan kebutuhan logistik seperti beras, mie instan, dan air bersih, serta peralatan mandi yang menjadi kebutuhan para pengungsi agar selalu sehat selama berada di pengungsian. Ketua Pemegang Polis Nasabah AJB Bumi Putra 1912 Oka Sayuti, Koordinator Wilayah Jawa Barat, mengatakan aksi kepedulian ini digelar sebagai wujud rasa empati para nasabah kepada warga Cianjur yang saat ini sedang berduka akibat gempa. Hari ini kami berhasil menyalurkan bantuan logistik berupa beras, mie instan, dan juga air mineral, dan pampers, dan alat-alat pakaian layak pakai, dan juga selimut yang mungkin berguna nanti bermanfaat untuk para masyarakat yang saat ini masih ada di tenda-tenda pengungsian. Seperti diketahui, para pengungsi di tenda pengungsian ini mulai terserang penyakit sehingga memerlukan bantuan yang berkaitan dengan kesehatan. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Saudara, bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Cianjur terus berdatangan, salah satunya dari IKA Unpar Bandung. Untuk meringankan beban ekonomi korban gempa Cianjur, Ikatan Alumni Universitas Parahyangan atau IKA Unpar memberikan bantuan berupa sembako terpal tenda, kebutuhan pakaian hingga alat mandi dan lainnya. Penggalangan donasi ini dilaksanakan selama 3 hari dan terkumpul dana sebanyak Rp140.300.000. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban penderitaan korban gempa di Cianjur. Semuanya kita harapkan bisa berguna langsung lah buat saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ini yang terkena bencana alam. Ya, tadi yang kita yel-yelkan, Cianjur bangkit. Jadi momentum ini dipakai untuk juga buat rasa persaudaraan, saling tolong-menolong, gotong royong untuk semuanya lebih cepat pulih. Alhamdulillah kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur atas nama masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih atas segala doa, bantuan baik berupa barang maupun donasi uang yang tentunya sangat bermanfaat buat kami, terutama nanti akan kita salurkan kepada para masyarakat yang terkena dampak. Bantuan dari IKA Unpar ini diserahkan secara simbolis ke pihak pemerintah Cianjur sebagai amanah yang harus disalurkan kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak gempa. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Puluhan personil TNI dan BPBD di Kota Banjar, Jawa Barat mengirim personil dan logistik untuk warga korban yang terdampak gempa Cianjur. Puluhan personil gabungan dari Kodim 0613 Ciamis, BPBD Kota Banjar, relawan Jabar bergerak dan Baikar diberangkatkan ke lokasi gempa di Kabupaten Cianjur. Sebanyak 12 armada mengangkut logistik dan petugas gabungan diberangkatkan ke Cianjur. Khusus untuk bantuan logistik diantaranya 2,5 ton beras, air mineral, makanan instan, tenda dan perlengkapan kebutuhan untuk bayi. Seluruh logistik tersebut nantinya saat tiba di Kabupaten Cianjur akan disalurkan langsung kepada korban gempa di beberapa posko pengungsian. Beras 2,5 ton, terus ribuan mie, terus sampel, susu, keperluan bayi, mineral, terus baju layak pakai, ada kain kafan. Perlengkapan bayi ada, Bu? Ada perlengkapan bayi, ada dari IBI ya. Dari semuanya, pokoknya organisasi kita kumpulkan di BPBD, alhamdulillah. Sementara itu penyaluran logistik dan yang lainnya akan langsung ke lokasi pengungsian. Selain itu petugas gabungan juga siap diterjunkan ke lokasi pencarian korban yang masih hilang.
Dengan bantuan yang diberikan ke warga Cianjur tersebut diharapkan bisa mengurangi beban warga yang terdampak bencana gempa. Demikian dilaporkan Dang Safur Rahman, TVRI Jawa Barat. Di tengah gelaran HUT ke-33, Medika Antapani menggelar aksi sosial berupa pengumpulan dana untuk korban gempa di Cianjur. Aksi sosial berupa pengumpulan dana secara spontan dilakukan Medika Antapani dalam memperingati hari jadinya yang ketiga-tiga di Gor Laga Tangkas Arcamani ke Bandung. Dana yang terkumpul dari aksi spontanitas ini akan langsung diserahkan ke masyarakat terdampak gempa di Cianjur. Pada puncak peringatan harinya yang ketiga-tiga tersebut diisi dengan beragam aktivitas selain pertandingan olahraga, juga lomba kreativitas karyawan. CEO Medika Antapani, DRA Lente Melani Kader Rusman menegaskan di tengah kegembiraan memeriahkan hari jadinya, Medika Antapani memberikan perhatian atas masyarakat Cianjur yang terdampak gempa beberapa waktu lalu. Ia berharap dana yang terkumpul dapat meringankan beban masyarakat korban gempa, sementara menyinggung peran Medika selama 33 tahun telah memberikan kontribusi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ini 33 tahun kami sudah melayani masyarakat Antapani dan sekitarnya. Ya, semoga kita selalu bisa bermanfaat buat masyarakat, punya kontribusi buat menyehatkan masyarakat di Bandung. Pada hari jadinya tersebut diserahkan piagam dan piala bagi pemenang lomba ragam kreativitas karyawan, juga pertandingan beberapa cabang olahraga. Demikian dilaporkan Komarudin dan adik-adik TVRI Jawa Barat. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Sinyal kuat Ridwan Kamil gabung Golkar, tetaplah bersama kami. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini, Saudara. Sinyal kedekatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bergabung ke Partai Golkar semakin dekat. Hal tersebut tampak terlihat saat Ridwan Kamil menghadiri kegiatan pelantikan bersama keluarga besar Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung. Bertempat di Gedung Sate, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto didampingi Gubernur Jawa Barat menghadiri kegiatan pelantikan bersama keluarga besar Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Barat Minggu sore kemarin. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan kedekatan Ridwan Kamil dengan Partai Golkar melalui Ormas Kosgoro sangat dekat. Menurut Erlangga, tinggal menghitung hari dan tidak lama lagi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diharapkan segera berlabuh pada Partai Golkar. Bahwa kedekatan beliau dengan Partai Golkar melalui Ormas Kosgoro ini sangat dekat, dan tentunya kita tinggal menghitung hari bahwa tidak lama lagi tentu Partai Golkar berharap dan juga Kosgoro berharap agar Pak Gubernur ini bisa segera berlabuh, karena Partai Golkar juga sedang menyiapkan untuk kita berlayar. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pada intinya saat ini sedang dekat dengan Partai Golkar. Ia meminta semua pihak menunggu keputusan resmi. Ya belum bisa dihitung persen, pokoknya mah tahun ini kan tinggal sebulan deh, tunggu aja. Intinya lagi dekat dengan Golkar. Nah, ini mah ada acara. Masa ditolak coba bayar. Kasih cincin dan jaket nggak mau kan viral. Pada pelantikan pengurus Kosgoro 1957 Jawa Barat, Ridwan Kamil diberikan jaket khusus Satgas Kosgoro 1957 dan cincin. Pada kegiatan pelantikan tersebut juga turut dihadiri petinggi Partai Golkar dan organisasi sayap Partai Golkar serta dihadiri Agung Laksono dan Jerry Sambuaga. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Kosgoro 1957 menggelar kegiatan Musyawarah Kerja Nasional Mokernas dan peringatan Hari Jadi Kosgoro ke-65 yang digelar di Kota Bandung.
Sebagian organisasi sayap dari Partai Golongan Karya Golkar Kosgoro 1957 menggelar Musyawarah Kerja Nasional Mukernas dan peringatan HUT ke-65 di Kota Bandung. Dalam kegiatan ini pun dihadiri oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto. Lewat Mukernas dan HUT Kosgoro ke-65, para kader di seluruh Indonesia membangun solidaritas dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024. Selain itu, membuat jaringan-jaringan baru di seluruh daerah untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2024. Ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengatakan HUT ke-65 ini banyak penghargaan diberikan kepada tokoh senior. Ulang tahun ke-65 ini kan tadi ada beberapa penghargaan diberikan pada tokoh senior. Dan yang kedua, acara Kosgoro ini tadi juga dihadiri oleh Gubernur, sehingga Gubernur sudah terlihat menggunakan jaket Kosgoro dan akan masuk memperkuat Partai Golkar. Seperti diketahui, menghadapi pemilu 2024, tahun 2023 merupakan tahun pemanasan kader. Untuk itu, lewat Kosgoro 1957, diharapkan mengcover seluruh kalangan masyarakat baik di lingkungan komunitas, keagamaan, dan lainnya. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, ratusan nelayan di Kabupaten Subang, Jawa Barat tidak melaut karena kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Nelayan resah karena kelangkaan solar terjadi di tengah datangnya musim ikan di perairan laut utara Jawa. Nelayan di pesisir pantai utara Desa Muara, Kabupaten Subang, Jawa Barat terpaksa menyandarkan perahu mereka di dermaga dan memilih tidak melaut. Hal itu terpaksa dilakukan karena kesulitan mendapatkan pasokan bahan bakar minyak jenis solar. Ketersediaan solar di SPBU maupun di SPBN di kawasan ini tidak mencukupi. Selain itu, nelayan juga dibatasi membeli solar. Beberapa nelayan terpaksa hanya menunggu datangnya pasokan solar. Sedangkan sebagian nelayan lainnya berburu solar ke kecamatan lainnya dengan resiko mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya pengangkut. Nelayan yang nekat melaut dengan minimnya pasokan solar hanya dapat melaut sekitar 4 mil dari bibir pantai dengan resiko tangkapan ikan minim. Area Subang ya, kita coba berusaha bagaimana caranya supaya Pertamina ini bisa memenuhi kuota solar nelayan yang ada di Kabupaten Subang. Karena hitungan kami itu kurang lebih kita masih kekurangan kuota di angka sekitar 100 kiloliter ya per bulan. Kebutuhan nelayan berapa Pak? Kebutuhan itu di angka kemarin itu di angka 10.000 kiloliter ya per bulan. Kini Dinas Kelautan dan Perikanan maupun nelayan Kabupaten Subang berharap Pertamina menambah pasokan solar tersebut agar nelayan tetap bisa melaut. Demikian laporkan Hari Ramadhani, TVRI Jawa Barat. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Bayu Aji sumbang 2 emas dari cabur atletik. Tetaplah bersama kami. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat. Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara, atlet lari Kota Bandung, Bayu Arima Sadewa kembali mempersembahkan medali emas di hari ketiga cabang olahraga atletik Peperda ke-6 Jabar 2022 yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi. Medali emas yang direbut oleh Bayu Arima Sadewa kali ini lahir melalui nomor lari 800 meter kategori tunarungu wicara putra. Sebelumnya Bayu sukses merebut medali emas dari nomor 1500 meter TRW dengan catatan waktu 4 menit 58 detik 6 second. Pada hari ketiga ini cabur atletik menyumbangkan 5 medali emas bagi kontingen NPCI Kota Bandung, 9 perak dan 6 perunggu. Selain Bayu, 4 keping emas lainnya disumbangkan lewat nomor 400 meter putri atas nama Nur Hayati
Andreas nomor lempar lembing, Aji nomor lari 200 meter putra, dan Astri nomor lari 800 meter putri. Untuk sementara cabur atletik telah memberikan kontribusi sebanyak 16 keping emas, 16 perak, dan 8 perunggu bagi kontingen NPCI Kota Bandung. Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah karena masih ada nomor pertandingan yang baru akan digelar pada hari Senin. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskuad menggelar turnamen sepak bola Piala dan Seskuad 2022 usia 14. Turnamen antar sekolah sepak bola ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit muda berbakat. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Seskoad menggelar turnamen sepak bola U14 antar SSB di Lapang Belati Bekar Seskoad, Kota Bandung. Turnamen ini digelar selama 5 hari dari tanggal 23 November hingga 27 November 2022 yang diikuti 16 klub sekolah sepak bola SSB sekota Bandung. Wakil Komandan Seskoad, Brigjen TNI Refrizal mengatakan turnamen ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang diharapkan para anak-anak dapat memiliki jiwa kompetisi serta jiwa-jiwa yang tinggi melalui keterampilan yang dimiliki. Selain itu, dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola ini diharapkan jiwa sportif dapat timbul pada diri anak-anak. Kita berharap dari Hari Pahlawan ini memotivasi anak-anak sekolah untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian berjuang melalui keterampilan yang mereka miliki. Dengan adanya turnamen sepak bola ini diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit muda berbakat yang dapat mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Dan saudara, kita ikuti suasana lalu lintas Kota Bandung. Baik, kita menuju ke Paster, saudara. Terlihat tentunya ramai lancar maksud kami, di mana area Paster ini sempat diguyur hujan lebat. Kami tentunya menghimbau agar tetap berhati-hati. Kita beralih ke area Cikapayang, saudara. Masih tentunya area Cikapayang diguyur hujan lebat. Kita beralih ke area Suci, saudara. Tentunya kami menghimbau agar tetap berhati-hati. Suasana di area Suci cukup padat merayap. Kita beralih tentunya ke area Gede Bage. Suasana padat merayap terjadi di area Gede Bage, di mana area Gede Bage setelah tentunya diguyur hujan. Dan sudah berikut informasi cuaca. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gelar Wijaya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.